Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat sebuah tutorial bagaimana memanggil sebuah file audio tetapi menggunakan Pascal. Ini bisa Anda gunakan untuk sekedar membuat sebuah aplikasi yang memanfaatkan fitur suara. Ya. Oke, kalau saya cari dulu di Google, saya akan coba cari bagaimana cara play audio file in Pascal. Ini yang Anda dapat, ya. Ada multimedia programming, ada play sound multiplatform. Saya akan coba masuk ke sini. Di sini ada banyak pilihan bagaimana play video, bagaimana play sound. Di bagian play sound ada bagian bagaimana memainkan suara menggunakan fitur dari bawaan sistem operasinya. Di sini ada dua pilihan dari macOS ataupun Windows. Dan saya coba, karena kita biasanya pakai di Windows, kita pakai Windows API. Saya akan coba klik yang ini. Di sini dinyatakan bahwa kalau kita ingin memanggil sebuah file audio di Pascal, Anda cukup panggil sebuah prosedur namanya snd play sound, diikuti dengan nama filenya dan diikuti dengan konfigurasinya, ya. Nah, di sini ada catatan bahwa kita harus menggunakan usage namanya system. Oke, kita coba. Cuma sebelum masuk ke programmingnya, saya asumsikan bahwa saya sudah mempunyai file yang isinya adalah file-file yang berisi file suara. Tapi ini masih dalam bahasa Inggris. Kalau Anda pengen buat, Anda silakan buat dalam bahasa Indonesia, merekam sendiri, ya. Oke, ini saya punya file 0 WAV, 1 WAV, 2 WAV, 3 WAV, ya. Yang kalau ini saya play, ya kira-kira seperti ini. Ya, ada suara 0. Kalau saya play yang ini 1. Kalau saya play yang ini 3, 2, ya. Oke, itu modal saya. Saya punya beberapa file suara. Kemudian kita coba masuk ke Pascalnya. Kemudian saya coba buat new project. Saya buat project namanya play suara saja. Disimpan di mana? Saya buat folder baru. Jangan pakai spasi. Oke, saya save. Kemudian nama programnya saya beri nama play audio, ya. Kemudian saya gunakan usage system. Oke, saya coba compile dulu untuk ngetes apakah system itu dikenal atau tidak. Oke, saya simpan dulu app unit play sound. Ketika saya compile, ternyata katanya unitnya tidak dikenal. Oke, kita coba lihat ke dpascal-nya. Ya, di dpascal di bagian unit kita coba cari apakah ada yang namanya system. Ternyata ada di sini. Cuma dia tersimpan di C dpas unit system. Nah, secara default bawaan dari dpascal unit ini tidak bisa digunakan karena folder ini tidak terdaftar di konfigurasi yang harus di load, ya. Oke, oleh karena itu kita konfigurasi dulu dpascalnya. Ya, kita masuk ke option. Di sini ada compiler option. Klik bagian directories. Nah, di sininya dia tidak terdaftar.
Oke, saya coba copy foldernya, nama foldernya, ya. Open file location. Oke, ini nama foldernya, saya copy, saya tambahkan. Jangan lupa kasih titik koma sebagai pemisah. Oke, sekarang saya compile. Filenya sukses, ya. Oke, sekarang harusnya kita sudah bisa memanggil fungsi playsound, ya. Nah, kita coba dulu. Kemudian karena saya filenya tidak ada di folder ini, saya akan coba copy file yang tadi, ya, yang audio number. Saya akan coba copy, saya simpan ke dpascal play suara. Saya simpan di folder yang sama, ya. Oke, sekarang saya coba nama filenya apa, 5.wav. Saya compile, saya eksekusi. Sepertinya tidak terlihat apa-apa. Kenapa? Karena kita menggunakan konfigurasinya soundnya asinkronus. Nah, kalau Anda ingin play dulu sampai selesai, maka Anda gunakan parameternya, optionnya sinkronus. Oke, kita compile, execute. Nah, sudah bersuara. Oke, itu untuk mengeluarkan suara di Pascal. Cuma biasanya kita menggunakan nama file. Nama file sebagai parameter ke playsound. Dan kita biasanya menggunakan nama variabelnya, misalkan nama file tipenya string. Nah, kalau Anda gunakan seperti ini, ya. Ini saya ganti dengan nama file, maka biasanya ya error. Kenapa? Karena inputan untuk playsound, stringnya bukan string yang biasa ada di Pascal, tetapi string yang versi C. Ya, sehingga kita harus konversikan dulu ke dalam bentuk pchar. Jadi kita buat p nama file, tipenya pchar. Kemudian kalau kita punya nama file stringnya seperti itu, kita konversikan ke dalam pchar, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda buat dulu alokasi memori, ya, dengan cara memanggil str allocation. Kita minta tempat ke memori untuk string, berapa panjangnya, sepanjang banyak huruf di dalam nama file. Oke, kemudian itu baru minta memori, belum mengopi isinya. Untuk mengopi isinya Anda gunakan p nama file string pcopy dari ke p nama file dari nama file yang string biasa. Nah, kalau Anda sudah lakukan ini, maka untuk playsound-nya Anda gunakan nama file, p nama file, ya, nama file yang versi string versi Pascal, ya, versi C. Oke, saya compile, tidak dikenal str allocnya karena dia ada di uses strings. Compile, sekarang sukses. Oke, tapi karena kalau kita menggunakan perintah sebanyak ini untuk play sebuah suara, maka lebih baik kita buat dalam bentuk sebuah prosedur supaya lebih sederhana. Prosedur play sound, di mana inputannya adalah nama file yang tipenya string. Oke, nama file ini tidak harus ada.
Pechar tetap ada. Oke, ini sama saja. Oke, ini akhir dari play sound. Kemudian kalau kita ingin memanggilnya, maka cukup menggunakan play sound, misalkan 1.wav, kemudian play sound 5.wav n. Nah, dengan memanggil seperti ini, maka kita bisa jalankan bahwa akan melakukan pemanggilan suara 1 sama pemanggilan file suara angka 5 ya. Kita coba. 1, 5. Oke. Nah, dengan modal seperti itu, maka Anda bisa membuat sebuah sistem dengan menggunakan queue ya. Dan pemanggilan antriannya Anda gunakan suara. Oke. Saya rasa saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.